Kemarahan raksasa. Federasi Sepak Bola Australia siap perang dengan PSSI gara-gara bocil ajaib Matthew Baker lebih pilih Garuda. John Herdman nekat turunkan Baker ke timnas senior. Australia kini gigit jari kehilangan aset paling mengerikan. Benarkah demikian? Jangan lewatkan analisis skandal pembajakan pemain paling sensasional. Sobat Garuda, kabar yang mengguncangkan dunia sepak bola internasional mungkin saja akan segera meledak. Federasi Sepak Bola Australia bisa saja dalam kondisi darurat total. Mereka marah besar, mereka frustasi, dan mereka benar-benar tidak terima dengan manuver cerdas yang dilakukan PSSI. Semua mata tertuju pada satu nama, Matthew Baker, bocil ajaib berusia 17 tahun yang kini menjadi sosok paling dicari di Asia. John Herdman dengan visi gilanya telah resmi mempromosikan fenomena muda ini ke skuad senior timnas Indonesia untuk melibas Oman dan Mozambik di FIFA Matchday nanti. Dan tahukah kalian, keputusan ini secara otomatis menutup pintu rapat-rapat bagi Australia untuk memanggilnya kembali. Ya, Australia kehilangan permata terbaik mereka dan Indonesia adalah rumah barunya. Bagi Australia, Matthew Baker adalah aset masa depan yang seharusnya menjadi tulang punggung Socceroos. Mereka mengira Baker akan menunggu giliran untuk dipanggil ke timnas senior mereka. Tapi PSSI dan John Herdman bergerak lebih cepat, lebih cerdik, dan jauh lebih meyakinkan. Melihat bakat murni yang luar biasa dari pemain muda ini, Herdman tidak membuang waktu. Dia tidak peduli dengan umur. Dia melihat potensi yang bisa menghancurkan pertahanan lawan manapun di dunia. Begitu Baker mengenakan jersey Garuda di latuhan senior, Federasi Australia langsung bereaksi keras. Mereka merasa kecurian. Tapi apa daya, keputusan sudah bulat dan hati Matthew Baker kini sepenuhnya tertuju untuk membela merah putih. Ini adalah bukti bahwa Indonesia kini punya daya tarik magnetis yang tidak bisa ditolak oleh talenta kelas dunia. Kenapa Australia begitu marah? Karena mereka tahu apa yang mereka lepaskan. Baker bukan pemain biasa. Dia punya intelijensi sepak bola yang bahkan pemain senior pun sulit menandinginya. John Herdman sedang meracik senjata rahasia yang akan membuat Oman dan Mozambik terjebak dalam jebakan taktik yang mematikan. Di usia 17 tahun, Baker tidak akan bermain dengan beban. Dia akan bermain dengan kebebasan seorang jenius. Pelatih Oman pasti sedang memutar otak karena mereka tidak pernah menganalisis pemain bernama Matthew Baker dalam peta kekuatan kita sebelumnya. Ini adalah kejutan murni. Ini adalah elemen yang akan membuat Indonesia tidak bisa ditebak. Jika Baker tampil memukau di FIFA Matchday nanti, bersiaplah melihat media Australia yang akan menulis tajuk berita penuh penyesalan. Sobat Garuda, fenomena Matthew Baker ini membuktikan bahwa kita kini berdiri sejajar dengan negara-negara besar dalam hal perburuan talenta. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua, bagaimana perasaan kalian melihat Indonesia berhasil mengamankan tanda tangan pemain sekaliber Matthew Baker tepat di depan hidung Australia? Apakah menurut kalian dia sudah siap memikul beban sebagai pemain senior di laga FIFA Matchday nanti? Tuliskan pendapat gila kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik Matthew Baker Garuda sebagai tanda dukungan penuh kalian untuk sang bocil ajaib. Mari kita buat kolom komentar ini meledak dengan antusiasme. Apakah kalian yakin dia akan mencetak sejarah baru untuk timnas Indonesia? Tuliskan prediksi kalian sekarang. Biarkan Australia marah, biarkan mereka menyesal. Karena di lapangan hijau nanti, Matthew Baker akan berbicara dengan kakinya dan dia akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat di mana talenta-talenta besar berubah menjadi legenda. Piala AFF dan FIFA Matchday hanyalah panggung awal. Era kejayaan Indonesia baru saja mulai dengan kehadiran anak muda ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia, biar Australia dan seluruh dunia tahu bahwa Indonesia kini menjadi rumah bagi talenta-talenta terbaik dunia. Sampai jumpa di hari pertandingan. Garuda di dadaku, Matthew Baker bocil ajaibku. Salam satu bangsa, merdeka! Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Arkan Kaka menjadi penyerang utama Timnas U19 Indonesia usai terdegradasi bersama Persis Solo.
Wonderkid sepak bola Indonesia, Arkan Kaka berpotensi menjalani ledakan performa di ASCN U19 2026. Kaka merupakan penyerang yang pertama kali mencuat bersama timnas U16 Indonesia saat juara Piala AFF U16 2022. Dalam tim basutan Bima Sakti tersebut, Kaka mencapai puncak performa di Piala Dunia U17 2023 saat ia mencetak 2 gol dalam 3 laga. Namun di level klub, pemain kelahiran 2 September 2007 itu mengalami stagnasi. Putra Purwanto Suwondo itu terbebani ekspektasi tinggi kala membela Persis Solo di Liga 1 dan Super League. Ia sudah memenangi debut tim senior bersama Persis Solo di Liga 1 2023-2023 saat berusia 15 tahun. Namun dalam 4 musim selanjutnya, ia praktis belum bisa tampil baik di kasta tertinggi. Pemain bertinggi 188 cm itu mengoleksi 52 penampilan dengan hanya koleksi 2 gol dan 3 assist. Titik nadir terjadi pada Super League 2025-2026 yang baru saja berakhir saat Persis Solo terdegradasi. Kaka kehilangan kepercayaan diri meskipun rutin mendapatkan peran super sub dari pelatih Milomir Seslica. Bagaimanapun, Kaka bisa dibilang sebagai satu-satunya penyerang angkatan 2007 yang bermain reguler di Liga. Hal itu membuat pelatih Nova Arianto tak ragu menunjuk Kaka sebagai ujung tombak timnas U19 Indonesia di ASCN U19 2026. Pada Senin 1 Juni 2026, Garuda Muda menghadapi Myanmar pada laga pertama Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Lini depan timnas U19 Indonesia bermain kurang padu, tetapi Kaka bisa memanfaatkan satu peluang kecil. Sebuah umpan lambung dimenanginya dengan duel badan, lalu menyelesaikannya dengan finishing lob. 1-0. Gol tersebut memecah kebuntuan Indonesia untuk kemudian menang 3-0 berkat Dwi gol Dimas Adi pada babak kedua. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan, ujar Nova Arianto. Jadi ada sedikit nervous, sedikit tidak percaya diri, dalam bergerak juga tidak percaya diri. Dan saya harap pemain bisa banyak belajar dari laga hari ini, tandasnya. Jika Kaka bisa melanjutkan produktivitas di sisa turnamen, ia bisa dianggap lagi sebagai striker masa depan Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Miss Hilgers mengaku bahwa ia telah melewati 1 tahun yang tak mudah dalam hidupnya belakangan ini. Namun ia merasa senang akhirnya bisa kembali berlatih bersama skuad Garuda. Miss Hilgers memang tak masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil John Hartman untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Dalam FIFA Matchday Juni ini, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 dan 9 Juni 2026. Untuk menghadapi 2 laga ini, Miss Hilgers memang tak masuk dalam skuad Garuda. Akan tetapi, ia terpantau ikut menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia jelang lawan Oman dan Mozambik. PSSI dan John Hartman pun mengungkapkan bahwa Miss Hilgers ini bergabung dengan Timnas Indonesia meski lamanya tak masuk dalam skuad karena demi kebaikannya. Pemain berusia 25 tahun tersebut menjalani TC bersama skuad Garuda ini buat mendukung proses pemulihan kebugarannya. Pasalnya, Miss Hilgers sebelumnya diketahui mengalami cedera ACL sehingga ia harus menepi dan selama ini fokus menjalani terapi. Ia diketahui mengalami cedera ACL pada November 2025 dan ini membuatnya absen bersama FC20 sepanjang musim 2025-2026. Untuk itu, setelah absen 1 tahun dan tak bisa membela Timnas Indonesia, Miss Hilgers tak bisa menutup rasa bangganya. Akhirnya, ia merasa bisa kembali berlatih di lapangan hijau setelah selama 1 tahun harus melewati masa yang tak mudah. Pasalnya, setelah selama 1 tahun ia menepi dan fokus dengan pemulihan, akhirnya bisa kembali ke lapangan dan kali ini berlatih bersama Timnas Indonesia. Miss Hilgers ikut dalam latihan bersama Timnas Indonesia bersama dengan 2 calon pemain naturalisasi, yakni Mitchell Baker dan Luke Vickery yang sebenarnya tak masuk dalam skuad. Untuk Miss Hilgers ikut gabung latihan karena tengah fokus buat mengembalikan kebugarannya, sehingga John Hartman pun mendukungnya. Setelah kembali bersama Timnas Indonesia ini, Miss Hilgers mengaku bahwa ia telah melewati masa yang tak mudah dalam hidupnya. Namun ia senang akhirnya bisa kembali beraksi bersama tim Merah Putih, meski ia belum pulih 100%. Setelah melewati salah 1 tahun tersulit dalam hidupku, aku bersyukur bisa kembali melakukan hal yang kucintai,
Ujar Miss Hilgers sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya Selasa 2 Juni 2026. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini mengatakan bahwa setiap kegagalan hingga kekecewaan selalu memberi motivasi. Oleh karena itu, meski ia mengalami situasi yang tak mudah selama 1 tahun ini, namun ia menolak menyerah, dan ia tetap termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ia percaya setiap kegagalan, tantangan, dan kekecewaan selalu memberi pelajaran berharga. Untuk itu, ia percaya akan ada sesuatu yang besar yang menantinya di masa depan. Ia pun memilih menikmati proses pemulihan ini, dan saat ini bersama Timnas Indonesia ia merasa senang. Setiap kegagalan, setiap tantangan, dan setiap kekecewaan telah memberi saya motivasi yang lebih besar untuk menghadapi masa depan, kata Miss Hilgers, dikelilingi oleh berbagai cobaan namun tak tertekan. 2 Korintus 4 ayat 8. PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengungkapkan Timnas Indonesia ditargetkan meraih gelar juara pada ajang Piala AFF 2026. Sumarji mengaku tidak main-main dengan target juara untuk edisi tahun ini. Ingat ya, kembali bahwa target kita tidak main-main. Kita kepengen target kita adalah meraih juara untuk AFF ini, senior. Kami merindukan itu, ujar Sumarji pada Senin 1 Juni 2026. Tentu Timnas Indonesia tidak ingin lagi kecewa seperti edisi sebelumnya. Pada Piala AFF 2024, skuad Garuda yang turun dengan para pemain muda gagal menjawab ekspektasi publik. Timnas Indonesia harus puas gagal lolos ke semifinal usai finish di posisi ketiga grup B. Demi mewujudkan target gelar juara, PSSI sudah menyiapkan segalanya. John Hartman sebagai pelatih kepala bakal memiliki banyak pemain bertalenta sebagai modal menuju gelar juara. Selain itu, ada banyak pemain diaspora yang kini sudah memperkuat beberapa tim peserta Super League. Beberapa di antaranya adalah Tom Haye, Eliano Reinders, Jordi Amat, dan Ivar Jenner. Selain itu, Sumarji juga sudah mempersiapkan pemusatan latihan jangka panjang setelah FIFA Matchday. Bali bakal jadi salah satu destinasi yang diisukan bakal jadi lokasi pemusatan latihan anak asuh John Hartman. Ya, jadwal sudah saya terima, dan saya sudah sama-sama membaca dan mempelajari itu dan mendiskusikan itu, ujar Sumarji pada Senin 1 Juni 2026. Tentu dengan jeda waktu kita yang cukup panjang ini, karena kita kan Liga ini kan mulainya kan September, sementara AFF ini kan mulainya kan boleh dibilang Juli sampai dengan Agustus. Nah, jeda waktu yang cukup panjang ini dan anak-anak tidak ada kegiatan inilah yang kita manfaatkan untuk betul-betul mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya, imbuhnya. Semua target ini ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Timnas Indonesia, terutama PSSI yang gagal mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia ingin kembali dipercaya masyarakat dengan cara kembali bisa disegani di level internasional. Karena itu, menjuarai turnamen Piala AFF bakal jadi jalan yang diambil PSSI untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jujur saja, kami semua itu di PSSI ya, sangat-sangat merindukan dan kita tahu bahwa kita setelah tidak lolos ke Piala Dunia, kepercayaan terhadap publik terhadap Timnas ini menurun ini. Realnya seperti itu. Maka kami ingin membuktikan bahwa memang anak-anak kita ini memang layak untuk bisa diapresiasi dan layak untuk bisa mendapatkan tempat kembali seperti dulu lagi. Punya fans yang betul mengeluhkan, punya fans yang ketika pertandingan di GBK mereka datang, di luar juga disempatkan datang. Kami merindukan seperti itu. Maka pelan-pelan, step by step, kami akan memberikan motivasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita agar supaya Timnas ini ke depan kembali dipercaya lagi oleh seluruh fans Indonesia, masyarakat Indonesia. Imbuhnya. Arkan Kaka menjadi penyerang utama Timnas U19 Indonesia usai terdegradasi bersama Persis Solo. Wonderkid sepak bola Indonesia, Arkan Kaka berpotensi menjalani ledakan performa di ASCN U19 2026. Kaka merupakan penyerang yang pertama kali mencuat bersama Timnas U16 Indonesia saat juara Piala AFF U16 2022. Dalam tim Basutan Bima Sakti tersebut, Kaka mencapai puncak performa di Piala Dunia U17 2023 saat ia mencetak 2 gol dalam 3 laga. Namun di level klub, pemain kelahiran 2 September 2007 itu mengalami stagnasi. Putra Purwanto Suwondo itu terbebani ekspektasi tinggi kala membela Persis Solo di Liga 1 dan Super League.
Ia sudah memenangi debut tim senior bersama Persis Solo di Liga 1 2023-2023 saat berusia 15 tahun. Namun dalam 4 musim selanjutnya, ia praktis belum bisa tampil baik di kasta tertinggi. Pemain bertinggi 188 cm itu mengoleksi 52 penampilan dengan hanya koleksi 2 gol dan 3 assist. Titik nadir terjadi pada Super League 2025-2026 yang baru saja berakhir saat Persis Solo terdegradasi. Kakak kehilangan kepercayaan diri meskipun rutin mendapatkan peran super sub dari pelatih Milomir Seslica. Bagaimanapun, Kakak bisa dibilang sebagai satu-satunya penyerang angkatan 2007 yang bermain reguler di Liga. Hal itu membuat pelatih Nova Arianto tak ragu menunjuk Kakak sebagai ujung tombak timnas U19 Indonesia di ASCN U19 2026. Pada